Dilanjutkan perkara 249. Putusan nomor 249 PHPU Gub 23 Romawi 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 yang diajukan oleh Hajatina Nur Alam dan Laode Moh Ihsan Taufik Ridwan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 nomor urut 4, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zulfa dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon, Andi Sumangeruka dan Hugua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024 nomor urut 2, memberi kuasa kepada Donald Faris dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam eksepsi dan seterusnya dianggap telah diucapkan, mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu. Eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon. Berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, penarikan yang dilakukan oleh Laode Moh Ihsan Taufik Ridwan tidak dapat dibenarkan dan Mahkamah menyatakan menolak penarikan dimaksud. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon karena pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam perkara adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan eksepsi permohonan pemohon kabur dan seterusnya dianggap telah diucapkan adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 UU 10 2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Bahwa berkenaan dengan permohonan akuo, pemohon mendalilkan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara seksama dalil-dalil pemohon dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon terkait adanya pemalsuan tanda tangan Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dokumen formulir model B pencalonan parpol KWK Inkasu Partai Hanura sebagai salah satu pengusung pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dalam panggilan video yang dilakukan antara termohon dengan Laode Nurhayati yang disaksikan langsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemantau pemilihan serta disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube termohon, Laode Nurhayati mengakui bahwa tanda tangan yang ada dalam formulir model B pencalonan parpol KWK adalah tanda tangannya. Merujuk pada rangkaian fakta hukum di atas, dalil pemohon akuo yang dibuktikan dengan akta keterangan saksi affidavit Laode Nurhayati menjadi tidak relevan karena rangkaian fakta dan peristiwa di atas telah menunjukkan bahwa termohon telah melakukan proses verifikasi termasuk berkaitan dengan form dukungan partai politik sesuai dengan ketentuan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil pemohon terkait pasangan calon nomor urut 2 terlibat dalam pelanggaran administratif, pemanfaatan sumber daya pemerintahan, dan money politik secara terstruktur, sistematis, dan masif di 13 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Menurut Mahkamah, setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan pemohon berupa akta keterangan saksi affidavit yang pada pokoknya menerangkan
adanya money politik yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, yaitu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan bahwa keterangan saksi affidavit secara keseluruhan telah menunjukkan adanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Begitu pula dengan bukti-bukti lain yang diajukan pemohon berupa foto dan video dapat dinilai terlalu sumir untuk membenarkan adanya dugaan praktik politik uang dimaksud. Bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak cukup meyakinkan mahkamah terkait terjadinya pelanggaran berupa money politik yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga kemudian dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2024, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan akuo tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dengan pemohon adalah 466.810 suara, setara dengan 31,55%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon perihal keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016. 2. Menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 19:50 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu Rahmadiani Putri Nilasari sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.